Gereja Katolik Roma, suatu eufemisme dalam lanskap teologi Protestan. Ungkapan Gereja Katolik dan Gereja Katolik Roma seringkali menjadi bahan diskusi, bahkan perdebatan, terutama dalam konteks hubungan antar denominasi, khususnya antara Katolik dan Protestan. Penggunaan istilah Gereja Katolik Roma oleh kalangan Protestan telah menjadi istilah umum dalam percakapan lintas denominasi. Orang Katolik harus menganalisis secara cerdas dan rendah hati bahwa pemakaian istilah Gereja Katolik Roma tidak netral secara teologis, karena di baliknya terdapat kecenderungan untuk menolak klaim katolisitas Gereja Katolik sebagai gereja universal yang satu dan didirikan oleh Yesus Kristus. Dalam kajian ini bertujuan menelaah secara kritis istilah tersebut dalam perspektif teologi dan sejarah gereja, serta menunjukkan bagaimana istilah ini menjadi semacam eufemisme polemis dalam lanskap teologi Protestan. Pembahasan ini meliputi 4 unsur pokok yang menjadi bahan refleksi renovatif bagi umat Katolik. Pertama, sejarah dan asal-usul istilah. Istilah Katolik berasal dari bahasa Yunani, yaitu katolikos. Sejak awal sudah digunakan oleh para bapak gereja, di antaranya Santo Ignatius dari Antioquia yang hidup pada abad kedua, untuk menunjukkan sifat universal dari gereja Kristus. Setelah skisma besar tahun 1054, Gereja Barat, dalam arti dalam persekutuan dengan Paus Roma, tetap menyebut dirinya sebagai gereja Katolik, sedangkan gereja Timur atau gereja Ortodoks mengembangkan identitas teologis dan liturgis yang berbeda. Setelah reformasi pada abad ke-16, para reformator, yaitu Martin Luther, Calvin, Zwingli, menolak otoritas Paus dan banyak ajaran gereja Katolik. Dalam usaha teologisnya, mereka menolak klaim eksklusif gereja Katolik sebagai gereja yang satu dan kudus. Maka muncullah istilah Gereja Katolik Roma sebagai upaya membatasi klaim universal gereja Katolik menjadi gereja lokal yang terikat pada Roma, bukan gereja seluruh dunia. Dari sini orang Katolik harus hati-hati, harus cerdas ketika mendengarkan istilah Gereja Katolik Roma. Yang benar adalah gereja Katolik. Yang kedua, eufemisme dalam perspektif teologi Protestan. Istilah Gereja Katolik Roma dalam konteks Protestan digunakan dengan berbagai tujuan. Pertama, reduksi terhadap keuniversalan gereja. Istilah Gereja Katolik Roma menyiratkan bahwa Gereja Katolik hanyalah satu cabang dari denominasi dari kekristenan, sejajar dengan Lutheran, Anglikan, Calvinis, dan cabang-cabangnya yang berjumlah puluhan ribu denominasi. Bagi umat Katolik, perlu hati-hati, perlu cermat dan kecerdasan. Hal ini bertentangan dengan eklesiologis Katolik yang melihat dirinya sebagai gereja Kristus yang subsist in ecclesia catholica, artinya gereja Kristus secara penuh dan utuh ada dalam gereja Katolik,
yang dipimpin oleh penerus Santo Petrus dan para uskup seluruh dunia. Baca Lumen Gentium artikel 8. Dengan demikian, gereja yang didirikan Kristus hanya satu dan tidak ada gereja yang lain. Kedua, penolakan terhadap otoritas Paus. Dengan menyebut kata Roma, istilah ini menekankan aspek yuridis atau hierarkis dari gereja Katolik, khususnya dalam relasinya dengan Paus sebagai uskup Roma. Istilah ini membantu Protestan menegaskan bahwa Paus bukan pemimpin umat Kristen secara universal, melainkan hanya pemimpin gereja Roma. Ini yang menjadi perhatian serius bagi umat Katolik dalam berdialog dengan saudara kita saudara yang terpisah, yaitu komunitas Protestan. Ketiga, distorsis pemahaman historis. Penggunaan istilah Gereja Katolik Roma menyamarkan kenyataan bahwa seluruh gereja Katolik, termasuk 23 gereja timur, ada dalam satu persekutuan dengan Roma. Maka istilah Katolik Roma secara tidak akurat menggambarkan struktur dan keragaman dalam gereja Katolik itu sendiri. Ketiga, tanggapan gereja Katolik. Gereja Katolik bukan sekedar gereja Roma. Saya ulang lagi. Yang pertama, gereja Katolik bukan sekedar gereja Katolik Roma. Gereja Katolik mencakup berbagai macam ritus dan tradisi, yaitu ritus Latin, Maronit, Melkit, Koptik. Jadi tidak sekedar gereja Katolik Roma. Hanya menyebut Katolik Roma berarti mengabaikan dimensi keanekaragaman dan keuniversalan dalam kesatuan iman. Kedua, pentingnya istilah yang tepat dalam dialog ekumenis. Dialog ekumenis yang sejati menghindari istilah polemis atau reduktif. Dalam dokumen resmi seperti Unitatis Redintegratio, istilah gereja Katolik tetap digunakan untuk menyatakan identitasnya dengan rendah hati namun jelas. Keempat, implikasi eklesiologis dan pastoral. Penggunaan istilah yang tepat penting dalam pembangunan pengertian yang benar antar umat Kristen. Penggunaan istilah Gereja Katolik Roma harus dikritisi, bukan karena sifatnya ofensifnya, melainkan karena potensinya menyederhanakan realitas teologis gereja. Dalam dialog, penting untuk mengakui dan menghormati bagaimana setiap komunitas menyebutkan dirinya sendiri. Saudara dan saudari, ungkapan Gereja Katolik Roma dalam banyak konteks Protestan bukanlah istilah yang netral. Saya ulangi lagi, ungkapan Gereja Katolik Roma dalam banyak konteks Protestan bukanlah istilah netral. Sebutan Gereja Katolik Roma sering menjadi alat retoris yang menyempitkan dan membatasi identitas Gereja Katolik, sehingga berfungsi sebagai eufemisme teologis yang menolak keunikan klaim Katolisitas. Oleh karena itu, dalam semangat ekumenisme dan kejujuran teologis, perlu keberanian untuk menggunakan istilah yang adil, tepat, dan terbuka terhadap pemahaman yang utuh tentang Gereja Kristus.
Saudara dan saudari terkasih, dengan penjelasan ini, umat Katolik perlu sadar bahwa yang benar menyebut dirinya bukan sebagai Gereja Katolik Roma, tetapi Gereja Katolik, yang berarti universal, tidak membatasi diri hanya dalam batasan lingkungan geografis Roma. Sekali lagi, penggunaan yang tepat adalah Gereja Katolik, bukan Gereja Katolik Roma. Semoga Tuhan memberkati kita semua. Amin.